Nah, banyak nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjol manapun yang resmi, yang tentunya di sini ketika mengajukan pinjaman itu dikarenakan ada kebutuhan yang sangat terdesak gitu ya, yang memang harus secepatnya uang tersebut itu ada. Hal tersebut memang tidak salah, tetapi tentunya banyak juga orang yang memilih-milih aplikasi terlebih dahulu apakah pinjol resmi tersebut ada DC lapangannya atau tidak. Lalu seperti apa sih tahapannya jika galbay ya dari aplikasi pinjol manapun yang resmi? Apakah mereka akan datang ke rumah seperti apa? Apakah mendadak atau ada beberapa tahap terlebih dahulu sebelum mereka datang ke rumah kalian? Nah, peraturan ini berlaku ya di setiap aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK yang resmi. Maka ketika kalian galbay, tentunya pasti mendapatkan teror, baik itu dari telepon ataupun juga dari pesan email ataupun WhatsApp. Baik itu dari telepon yang dia ketika diangkat itu ngomong, ada juga yang ketika diangkat itu tidak mengangkat, itu yang dimaksud teror. Kalau misalnya dia nelpon tetapi ngangkat, itu bukan teror ya, memang menghubungi. Nah, biasanya untuk pinjol yang tidak memiliki DC lapangan itu biasanya dia akan menelpon, ketika kalian angkat itu dia akan mengangkat dan menjelaskan utang kalian yang belum dibayarkan beserta bunganya ataupun juga dendanya. Tetapi untuk pinjol yang resmi tetapi memiliki DC lapangan, biasanya dia akan melakukan teror saja. Telepon tersebut ketika diangkat itu tidak akan mereka angkat, tidak akan ngomong, langsung mati karena menggunakan telepon robot. Nah, tentu banyak sekali debitur yang memiliki utang yang galbay ketika mengalami hal seperti itu takut ya, apakah pinjol ini akan datang ke rumah kita ketika kita galbay atau enggak, sedangkan teror terus berlanjut. Jadi menurut peraturan dari OJK sendiri, memang sebelum kedatangan DC lapangan dari pinjol resmi ini, itu ada beberapa tahap yang harus mereka lakukan. Tidak boleh hanya mendadak ya mendatangi rumah si peminjam yang galbay dengan begitu saja. Harus ada beberapa tahap yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka ini harus menghubungi kalian ya lewat pesan ataupun juga lewat telepon. Lalu jika itu tidak direspon oleh si galbay, maka yang kedua mereka akan memberikan surat peringatan. Jika surat peringatan tersebut tidak digubris juga, maka kemungkinan DC lapangan itu akan datang ke alamat kalian. Tetapi jika misalnya mereka hanya melakukan teror tetapi belum memberikan surat peringatan, maka dia tidak akan dipastikan datang ke alamat kalian. Kalau misalnya si DC lapangan tersebut itu hanya melakukan teror, kemudian tidak melakukan yang namanya pengiriman surat peringatan, tetapi langsung mendadak mendatangi rumah kalian, maka dapat dipastikan hal itu melanggar aturan dari OJK karena harus memenuhi 3 kriteria tadi, yang namanya dihubungi lewat pesan ataupun lewat telepon, kemudian yang kedua adalah mereka harus memberikan surat peringatan, dan yang ketiga adalah mereka datang ke lapangan ataupun ke alamat si peminjam yang galbay dengan membawa surat-surat yang berlaku yang memang dari OJK juga dan dari perusahaan peminjam tersebut, dan itu harus lengkap. Jadi kalau misalnya nanti dia ini hanya meneror lalu mendadak datang ya si DC lapangan ini ke alamat si galbay tetapi belum memberikan surat peringatan, meskipun dia pada saat datang itu membawa surat-surat resmi dari OJK, tetapi hal itu tetap salah karena tidak melakukan 3 tahapan tadi. Nah, maka dapat dipastikan kebanyakan dari DC lapangan ini tidak akan mendatangi rumah alamat si galbay jika mereka tidak melakukan tahapan tadi ataupun surat peringatan.